Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, aku tidak hanya tahu teknik pemurnian, tetapi juga seorang master pemurnian Tianjun. Komandan muda Bai Feng melebarkan matanya dan badai melonjak di dalam hatinya. Kita harus tahu, melihat seluruh alam dewa Hongmeng, hanya Penatua Ling yang dapat mencapai master pemurnian Tianjun tingkat tinggi. Bagaimana mungkin Tuan Muda Bai Feng tidak terkejut jika dia tahu bahwa pencapaian Tanyun dalam pemurnian lebih dari itu? Dia akan lebih terkejut lagi. Ya, Paman, aku adalah master pemurnian Tianjun tingkat tinggi. Tanyun berkata dengan nada positif. Aku juga meminta Paman untuk tidak memberitahu siapapun. Itu luar biasa. Komandan Bai Feng menepuk bahu Tanyun dan berkata dengan tidak jelas, Yuner, kamu benar-benar luar biasa. Paman sangat bersemangat sehingga tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, Tanyun dan Tuan Muda Bai Feng terus mengobrol. Setelah puluhan ribu pasukan keluarga B menambang pasir hisap emas, Tuan Muda Bai Feng mengendarai perahu dan membawa Tanyun dan yang lainnya pergi keluar pegunungan Hongmeng. Sebulan kemudian, Tanyun dan yang lainnya tiba di kota Dewa Hongmeng, memasuki kuil teleportasi, dan membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai kota militer tertinggi. Kemudian, dia terbang menuju gerbang kota tertinggi. Tuan Muda Jing, tolong tetap di sini. Pada saat ini, suara tua yang akrab terdengar di langit. Tanyun mengerutkan kening, melihat ke belakang. Dia menemukan bahwa Raja Dewa tertinggi telah mengubah perilaku normalnya dan terbang ke arahnya sambil tersenyum. Tanyun berkata, Tuan Raja Dewa, ada apa denganmu? Mengapa kamu tersenyum? Raja Dewa tertinggi berkata sambil tersenyum. Mengenai masa lalu, Raja Dewa ini dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu. Tuan Muda Jing sering melewati kota militer tertinggi. Raja Dewa ini tidak pernah melakukan persahabatan denganmu. Lebih baik kamu beristirahat di rumahku selama sehari sebelum pergi. Tanyun cemberut dan berkata sambil tersenyum, tidak, aku masih memiliki masalah mendesak untuk ditangani, jadi aku akan pergi. Setelah itu Tanyun berkata, Paman, ayo pergi. Setelah Komandan Bai Feng menjawab, dia mengemudikan perahu dengan cepat menghilang ke ujung langit. Di perahu, Tuan Muda Bai Feng berkata, Yuner, apakah Raja Dewa tertinggi meminum obat yang salah? Mengapa dia menunjukkan kasih sayangnya kepadamu? Tanyun berkata sambil mencibir, pasti guruku yang memperingatkannya untuk tidak memukulku lagi. Komandan Bai Feng menghela nafas. Musuh-musuh sudah berkurang. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Tanyun. Paman, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, aku tidak takut. Adapun Raja Dewa tertinggi, hanya ketika dia mati aku bisa tenang. Waktu berlalu 1 bulan kemudian, Tuan Bai Feng bertugas mengemudikan perahu dan membawa Tanyun serta pasukan keluarga Bai. Ketika perjalanan ke kota militer King Tian, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Paman, ada musuh. Pada saat yang sama dengan transmisi suara Tanyun, dia mengeluarkan pagoda Ling Xiao, melihat kembali ke semua orang dan berkata, Paman, kamu dan semua pasukan keluarga Bai dengan cepat memasuki pagoda Ling Xiao. Bai Feng tidak repot-repot bertanya lagi, jadi dia membawa puluhan ribu pasukan dan buru-buru terbang ke pagoda Ling Xiao. Yuner, seberapa kuat orang yang datang ke sini? Suara bertanya yang cemas dari Komandan Bai Feng bergema di benak Tanyun. Tanyun memikirkannya sebentar dan berkata dengan ekspresi serius, aura di sekitarku sangat kuat. Itu seharusnya 3 orang kuat di ranah Raja Dewa tingkat 6. Bai Feng hanya Raja Dewa tingkat 1. Dia gemetar ketakutan. Yuner, apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini, aku hanya bisa melarikan diri. Tanyun berkata dengan transmisi suara, jika tidak bisa melarikan diri, maka bertarung. Setelah transmisi suara, Tanyun menyingkirkan perahu dan kemudian mengeluarkan pedang, mendorong perahu untuk terbang dengan kecepatan tinggi di atas pegunungan yang menjulang tinggi dan tandus. Tuan Muda Jing, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Di langit yang kosong, suara wanita dengan niat pembunuh terdengar.
Ada 3 pria bertopeng hitam, pemimpinnya seorang wanita dan 2 sisanya pria tua. Tanyun bisa melihat sekilas bahwa ketiganya berada di ranah Raja Dewa tingkat 6. Tanyun mengabaikannya, dan saat mengemudikan perahu untuk terbang dengan kecepatan tinggi, dia diam-diam berkata, bahkan jika mereka bertiga adalah Raja Dewa tingkat 6 biasa, akan sulit bagiku untuk berurusan dengan mereka. Jika salah satu dari ketiganya memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, konsekuensinya sulit diprediksi. Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa kekuatan lawannya kuat, dan itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia tertangkap. Meskipun di masa lalu, ketika dia pergi ke jurang menelan di Am Dewa Siuan, dia menghabisi cucu Siuan Supreme, yaitu Gongxi Shenxiong, dan memperoleh perahu Tianjun tingkat tinggi. Tetapi ranahnya saat ini terlalu rendah untuk mengenakan perahu. Jika mengendalikan perahu Tianjun tingkat tinggi pada kondisi saat ini, kecepatannya tidak akan secepat mengemudikan perahu yang sekarang. Yuner, bagaimana ini? Bai Feng di pagoda Ling Xiao berkata dengan cemas. Menurut kecepatan lawan, mereka bisa mengejar kita paling lama 3 hari. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan panik paman, aku akan melawan mereka sampai mati saat itu. Kebetulan, aku dipromosikan menjadi Kaisar Suci tingkat 2, dan aku belum benar-benar bertarung. Tanyun masih memiliki kepercayaan di hatinya. Selama dia menggunakan semua cara dan kejutannya, dia bisa menyelamatkan diri. Mendengar ini, Tuan Muda Bai Feng berkata dengan cemas, Yuner, paman khawatir kamu bukan lawan mereka. Paman jangan khawatir, aku harap kamu bisa menjanjikan satu hal padaku. Ketika aku bertarung sengit dengan pihak lain, aku akan menutup pagoda Ling Xiao. Dengan cara ini, kamu dan semua pasukan keluarga Bai tidak akan bisa melepaskan kesadaran untuk memeriksa situasi di luar. Aku ingin kamu berjanji padaku untuk tidak terbang keluar dari pagoda Ling Xiao. Aku khawatir kamu akan ditangkap oleh pihak lain ketika kamu keluar. Itu akan menyusahkan. Yuner, paman mengerti. Ya, setelah Tanyun membuat transmisi suara, dia terus terbang. Di pagoda Ling Xiao, Bai Feng mengerutkan kening dan berkata diam-diam, Yuner tidak akan membiarkanku keluar. Aku bisa mengerti. Dia khawatir pihak lain akan menangkapku dan mengancamnya. Tapi mengapa dia mencegahku menonton pertempuran? Mungkinkah Yuner memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan? Kalau begitu, apa rahasianya? Sehari kemudian, suara Tanyun terdengar di benak Bai Feng. Paman, ketiganya mengejar, dan aku akan menghadapi mereka. Tetap di dalam dan jangan keluar. Segera. Komandan Bai Feng merasa kejutan di gerbang pagoda, dan pola larangan di pintu pagoda menghalangi kesadarannya. Komandan Bai Feng cukup khawatir tentang keselamatan Tanyun saat ini. Jadi dia mencoba melepaskan kesadarannya untuk mengamati pemandangan di luar. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa kesadarannya dapat melepaskan jejak dan dapat melihat gambar buram di luar. Ini bisa dikatakan sebagai rahasia Tanyun. Tanyun awalnya berpikir bahwa larangannya dapat menghalangi pengintipan Raja Dewa tingkat 1. Tetapi Tanyun tidak tahu bahwa Komandan Muda Bai Feng memiliki jiwa Raja Dewa yang sebanding dengan Raja Dewa tingkat 2. Pada saat ini, di atas pegunungan tandus, wanita bertopeng Raja Dewa tingkat 6 mengendarai perahu membawa 2 lelaki tua bertopeng, melintasi langit dengan kecepatan tinggi, dan dalam kehampaan yang bergejolak, menghalangi jalan Tanyun. Dia menatap Tanyun dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Siapa kamu? Tanyun berkata dengan suara yang dalam ketika dia mendekati musuh. Aku adalah murid langsung dari Tuan Tianjun. Kamu benar-benar berani ingin menghabisiku. Tidakkah kamu takut dengan amarah guruku? Wanita bertopeng itu mencibir. Lantas mengapa jika kamu adalah murid Tuan Tianjun, wanita muda ini bisa menghabisimu tanpa jejak? Adapun siapa nona ini, sayang sekali nona ini tidak akan memberitahumu, dan kamu tidak akan tahu sampai kamu mati. Mendengar itu, Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat, dan mata bintangnya mengungkapkan kemarahan. Pelacur, ada banyak orang yang ingin menghabisiku, tetapi aku masih hidup. Mereka semua justru yang mati. Setelah mendengar, wanita bertopeng itu tertawa mencemooh. Nada suara Kaisar Suci tingkat 2 tidaklah kecil. Setelah berbicara, wanita bertopeng itu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba melambai.
Habisi dia untuk nona ini. Bawahan patuh. Setelah dua senior dari ranah Raja Dewa tingkat 6 menerima perintah, mereka masing-masing mengeluarkan pedang dan bergegas menuju Tanyun. Tanyun menghadap dua lelaki tua. Dia tidak mundur tetapi justru maju dan pergi ke arah dua lelaki tua itu dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, langit runtuh, dan kedua lelaki itu mulai mengayunkan pedang dari kehampaan. Setelah Tanyun mengambil keputusan, dia tidak segera melemparkan formasi pedang Dewa Hongmeng, karena dia menemukan bahwa wanita bertopeng di perahu sedang menatapnya. Jika dia terganggu ketika dia menggunakan formasi pedang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tanyun memutuskan untuk menghabisi kedua lelaki tua. Ketika wanita itu terkejut, itu adalah waktu terbaik untuk menggunakan formasi Dewa Hongmeng. Kedua lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, berteriak keras dan mengangkat pedang, merobek langit dan melahapnya ke arah Tanyun. Kekuatan surgawi yang besar di tubuh Tanyun melonjak seperti sungai. Dia bolak-balik melalui cahaya pedang. Ketika dia muncul di langit di atas kepala kedua lelaki tua itu, Tanyun menekan tangan kirinya ke bawah dan meraung di dalam hatinya. Binger, keluarlah. Mengikuti suara wanita yang cantik, api es Songmeng yang berwarna biru es terbang keluar dari telapak tangan kiri Tanyun dan tiba-tiba menjadi 100.000 kaki yang besar, menutupi dua laki tua itu yang tak berdaya. Sekarang api es Songmeng berada di tahap puncak Tianjun. Ia dapat melelehkan artefak Tianjun tingkat tinggi menjadi ketiadaan. Api macam apa ini? Dalam jeritan yang menusuk hati kedua lelaki tua itu, pedang ilahi di tangan mereka langsung meleleh dan menghilang. Adapun dua lelaki tua itu, meskipun mereka melepaskan kekuatan suci mereka untuk melawan dan melarikan diri dari api es Songmeng, jubah hitam mereka telah meleleh. Tak butuh waktu lama, hampir semua daging dan darah telah menghilang. Tanyun mengeluarkan raungan keras dan mendorong telapak tangan kanannya ke arah dua pria tua yang mengerikan dan terluka parah itu. "Nona, selamatkan kami!" Dalam sekejap mata, jeritan kedua lelaki tua itu mereda. Keduanya terbakar habis dalam nyala api Hongmeng. Pada saat ini, wanita bertopeng di perahu menatap dua api yang menyala di kehampaan. Matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, dan dia berseru, "Ini adalah api Hongmeng dan api es Hongmeng. Jingyun, apa hubunganmu dengan Hongmeng Supreme? Mengapa kamu bisa menggunakan keterampilan unik Hongmeng Supreme?" Pada saat ini, Tuan Muda Bai Feng di pagoda Ling Xiao di telinga Tanyun bergetar hebat, dan badai melonjak di hatinya. Identitas Yuner tidak sederhana. Siapa dia? Mengapa dia bisa menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng? Tepat ketika wanita bertopeng dan Komandan Muda Bai Feng terkejut, Tanyun menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng. Segera, Jinny, Muxin, Qingying, Huowu, Xianchen, dan yang lainnya melesat keluar dari alis Tanyun. Tepat ketika wanita bertopeng itu sadar, 11 pedang telah menyelimutinya dan Tanyun. Segera dari 11 pedang, tirai pedang ditembakkan satu demi satu, dan dalam sekejap, mereka diatur ke dalam formasi pedang. Tanyun dan wanita bertopeng berada di kekosongan yang tak ada habisnya. Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dia menatap dingin pada wanita bertopeng di perahu. Wanita bertopeng itu melihat sekeliling, matanya mengungkapkan kengerian yang dalam, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Ini adalah formasi pedang Dewa Hongmeng yang hanya bisa diatur oleh Hongmeng Supreme. Jingyun, jika nona ini tidak salah, 11 pedang tadi adalah pedang Dewa Hongmeng, dan pedang di tanganmu adalah pedang pembantai Dewa Hongmeng. Siapa kamu?" Pada saat ini, Komandan Muda Bai Feng di pagoda Ling Xiao sudah terkejut dan tercengang. Pikirannya benar-benar bingung. Mungkinkah Yuner adalah reinkarnasi dari Tuan Hongmeng Supreme? Tidak. Itu tidak mungkin. Setelah reinkarnasi dari Tuan Hongmeng Supreme, dia sudah mati. Tiba-tiba, Komandan Muda Bai Feng sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya ngeri. Tuan Hongmeng Supreme dipanggil Tanyun setelah reinkarnasi, tetapi Yuner disebut Jingyun. Nama depan Tuan Hongmeng Supreme dulunya adalah Jing, jadi Tanyun tidak mati. Dia mengubah nama keluarganya menjadi Jing. Seharusnya seperti ini. Yuner sangat mungkin menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Ketika Komandan Bai Feng sangat terkejut, Tanyun berdiri di langit, menatap wanita berpakaian hitam dari kejauhan. Matanya memancarkan kesombongan yang kuat tanpa keraguan.
Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu harus mati hari ini. Sebelum kamu melakukan apapun, demi kamu seorang wanita, aku akan memberimu dua pilihan tentang bagaimana cara mati. Pertama, katakan padaku dengan jujur, siapa dalang di balik ini semua, dan aku akan membiarkanmu mati. Kedua, kamu tidak perlu mengatakan, aku akan membuatmu mati. Sebelum mati, aku akan bertanya siapa dalang di balik layar. Mendengar ini, wanita berpakaian hitam bertopeng tiba-tiba tertawa. Jingyun, bahkan jika kamu adalah Hongmeng Supreme yang masih hidup, aku tidak percaya itu. Biarkan aku memberitahumu bahwa jika itu adalah Raja Dewa tingkat 8, wanita muda ini belum tentu kalah. Hari ini, aku juga memberimu dua pilihan. Kamu dapat menyerah tanpa perlawanan dan menyerahkan 11 pedang Dewa Hongmeng dan pedang pembantai Dewa Hongmeng di tanganmu dengan patuh. Jadi aku akan meninggalkanmu dengan mayat. Yang kedua, kamu dan komandan muda Bai Feng juga akan dihabisi tanpa meninggalkan tulang. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Dan kenapa kemarin Mimin tuh libur 2 hari? Aduh capek banget temen-temen. Jadi saudara Mimin nikahan, Mimin di sana selama 2 hari, pulang tuh malam-malam, udah capek dan langsung tidur ya. Ya seperti itu. Baru nih jam 3 pagi Mimin baru buat video ya. Nggak tahu ini uploadnya nanti jam berapa. Pokoknya ini dibuat jam 3 pagi teman-teman. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.